Pakaian kerja sering menjadi perdebatan. Mana yang lebih baik, pakaian kerja formal atau casual? Ada yang bertanya, boleh nggak ya memakai t-shirt dan celana pendek saat bekerja? Boleh nggak ya mengenakan pakaian yang transparan dan seksi di tempat kerja? Wah, poin 3 kayaknya menarik nih, Pak. Langit kain terbuka lebar, terbang tinggi tak terbatas, hatiku. Pakaian kerja formal sepanjang tidak ditentukan seragam pakaian kerjanya, biasanya untuk pria itu kemeja lengan panjang, polos, motif dan warnanya soft, plus dasi dan jas untuk jabatan tertentu. Sedangkan untuk wanita, biasanya memakai blus, rok atau celana panjang, dilengkapi dengan blazer untuk jabatan-jabatan tertentu. Pakaian formal tersebut biasanya dikenakan di industri-industri seperti perbankan, hukum, perusahaan keuangan, instansi pemerintah, dan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Pakaian kerja formal kelebihannya memberikan kesan profesional dan serius. Hal ini penting terutama bagi industri-industri yang memerlukan kepercayaan tinggi dari bisnis partner, nasabah atau klien dan masyarakat. Namun, kekurangannya seringkali terasa kaku dan kurang nyaman. Kalau pakaian kerja casual lebih santai dan fleksibel. Nah, biasanya yang dipakai itu adalah kemeja lengan pendek, motifnya kotak-kotak, atau polo shirt, dilengkapi dengan celana jeans, atau celana chino dan blus santai. Sekarang ini pakaian casual tidak hanya dipakai di industri-industri kreatif, teknologi, startup, dan entertainment, tapi juga hampir di semua industri, khususnya pada hari Jumat atau hari-hari tertentu. Oleh karena pakaian kerja casual itu lebih nyaman dan fleksibel, nah hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas, terutama untuk lingkungan kerja yang lebih dinamis. Tapi sayangnya kekurangannya adalah penampilannya terlihat kurang profesional di mata beberapa orang. Jadi sebaiknya bagaimana kita harus berpakaian saat bekerja, Pak? Begini, pedoman umumnya itu jika kita bekerja di industri yang sangat formal seperti perbankan, keuangan, kantor hukum, atau akan ada pertemuan-pertemuan penting, nah pakaian kerja formal adalah pilihan yang tepat, kecuali saat casual day atau ada ketentuan yang mengatur boleh pakai pakaian casual. Nah, di sisi lain, jika kita bekerja di industri kreatif, teknologi, startup, atau bidang entertainment, atau dalam lingkungan kerja yang lebih santai, pakaian casual bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Berikut ini beberapa tips memilih pakaian kerja yang proper atau yang sesuai. Yang pertama, kenali budaya dan kebijakan perusahaan atau organisasi. Kalau perlu, tanyakan pada pimpinan atau bagian HRD. Yang kedua, pilih pakaian yang sesuai dengan situasi, acara, atau event, dan kegiatan kerja hari itu. Yang ketiga, pastikan pakaian yang dipilih itu nyaman karena akan dikenakan sepanjang hari. Dan yang terakhir, pastikan tetap bersih, rapi, dan wangi agar orang-orang suka, senang bekerja sama dan berdekatan dengan kita. Baik, Pak. Jika memakai t-shirt dan celana pendek dengan alasan kreativitas dan produktivitas gimana, Pak? Wah, pertanyaan yang sangat bagus nih. Nah, dalam berpakaian, yang pertama perlu diperhatikan itu adalah kebijakan perusahaan atau organisasi. Nah, jika kita bekerja pada perusahaan atau organisasi yang formal, biasanya mengenakan t-shirt dan celana pendek itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau tidak diperbolehkan ya jangan pakai ya. Yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pekerjaan. Walaupun kita bekerja pada perusahaan yang sama. Apabila pekerjaan kita di kantor yang harus ketemu dengan klien, nasabah, atau pelanggan,
biasanya tidak diperbolehkan mengenakan t-shirt dan celana pendek karena kita harus berpenampilan rapi dan profesional. Tetapi apabila kerja kita di lapangan, bisa jadi diperbolehkan mengenakan t-shirt atau celana pendek. Tapi sekali lagi, sebaiknya dipastikan, dikonfirmasikan pada pimpinan dan bagian HRD. Yang ketiga perlu dipertimbangkan adalah konteks kegiatan. Pada hari-hari tertentu, yaitu casual day, bisa jadi mengenakan t-shirt diperbolehkan, tetapi kalau celana pendek kok saya belum pernah melihat. Nah, kecuali kalau di bidang pekerjaan entertainment, hiburan itu ada pegawai yang memakai celana pendek tapi kelihatan cik, pantes gitu. Tapi kalau kantoran terus terang saya belum pernah melihat. Nah, konteks kegiatan lain adalah saat kita kerja remote atau remote working, WFH dan secara online, itu bisa saja kita pakai t-shirt atau celana pendek, toh juga nggak kelihatan. Nah, kecuali walaupun kita WFH, kita ada meeting secara online dengan pimpinan atau klien, sebaiknya jangan memakai t-shirt. Lebih baik pakai kemeja. Keempat yang perlu dipertimbangkan adalah aspek profesionalisme dan representasi perusahaan. Pakaian yang dikenakan itu mencerminkan profesionalisme dan citra perusahaan. Nah, apabila kita memakai t-shirt dan celana pendek, kira-kira itu merepresentasikan atau mencitrakan apa ya? Nah, saya sendiri juga bingung. Mungkin itu mencitrakan kerja yang santai dan ya sangat longgar. Di samping itu, sebaiknya apabila kita memakai pakaian yang casual sekalipun, di kantor sebaiknya disediakan pakaian yang lebih formal. Saya selalu juga menyediakan pakaian cadangan yang lebih formal di kantor untuk jangan-jangan ada meeting mendadak atau ketemu dengan tamu atau dengan klien. Jadi secara umum mengenakan t-shirt dan celana pendek di tempat kerja bisa diperbolehkan atau tidak tergantung pada kebijakan perusahaan, jenis pekerjaan, dan konteks lingkungan kerja ya Pak? Yes, correct. Nah ini Pak, poin yang saya tunggu-tunggu. Diperbolehkan tidak bekerja memakai pakaian yang transparan dan seksi? Pakai pakaian yang transparan dan seksi pada umumnya tidak diperbolehkan, ya, terutama dalam lingkungan pekerjaan yang profesional. Alasannya apa? Yang pertama itu karena dianggap tidak profesional dan mengganggu lingkungan. Kedua, itu dapat merusak citra perusahaan dan mengurangi kepercayaan dari para nasabah, customer, dan masyarakat sekitar. Ketiga, bisa membuat karyawan lain merasa tidak nyaman. Keempat, dapat mengganggu produktivitas dan fokus kerja. Jadi fokus kerjanya tidak di pekerjaan, tapi beralih pada yang seksi-seksi itu. Dan yang terakhir, dianggap tidak pantas dan tidak etis. Jadi kesimpulannya, mengenakan pakaian yang transparan, mini atau seksi di tempat kerja itu nggak boleh ya Pak? Betul sekali. Nah, pesan saya kepada para pimpinan dan bagian HRD, sebaiknya segera menegur apabila ada karyawan yang berpakaian tidak proper atau tidak pantas. Selamat berpakaian dengan bijak, salam sukses dan sampai jumpa. Langit kali terbuka lebar, terbang tinggi tak